Kelihatannya kalau belum dipecut, Golkar tuh udah berlari. Ya seperti kuda gitu seperti ya. Berarti kuda. harus dipecut dulu, harus ada shock terapi dulu, baru. Ini sesungguhnya itulah yang menyebabkan ada indikasi orang ingin menjatuhkan Pak Jokowi melalui momentum ini gitu. Sesungguhnya tidak. Nah, lu pertanyaannya siapa yang menskenariokan atau bermain di belakang kisruh atau wacana Munaslup Golkar dan mendorong-dorong kudeta kepada Erlangga? Jadi kalau misalnya Erlangga menjadi tersangka itu ya Golkar ini pasti akan sangat berat juga lah. Selamat siang, kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media yang menghadirkan informasi terkini seputar politik, juga ekonomi, pariwisata, dan tentunya secara khusus jelang pemilu 2024 kita akan menganalisa, membahas isu-isu politik dan dinamika politik terhangat yang ada saat ini. Kembali lagi kami sudah bersama dengan Mr. Puisi. Selamat siang Mr. Puisi. Selamat siang, apa kabar? Sehat Mr. Puisi. Ini kita kayaknya studionya baru ini. Suasananya sangat, semoga ini bisa membawa hal positif untuk kita ke depan. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita seperti di layar terkait dengan perkara yang ada di Golkar ya, saya mengingatkan untuk jangan lupa terus mengikuti konten-konten di channel Mr. Puisi Live dan juga jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Mr. Puisi, ini kita akan membahas hal yang menarik. Ini juga berkaitan dengan baru kemarin Pak Erlangga ada di Bali ya. Ini tentang nasib Golkar. Apakah Golkar akan segera bergabung dengan PDIP di tengah perhara isu Munaslup untuk menggantikan Pak Erlangga? Kemudian kalau Pak Erlangga atau Golkar lah secara organisasi bergabung ke PDIP, apakah Pak Erlangga aman begitu? Dapat jaminan tidak dikudeta atau tidak dimunaslupkan? Nah, bagaimana Mr. Puisi? Kelihatannya kalau belum dipecut, Golkar tuh udah berlari. Ya seperti kuda gitu seperti ya. Berarti kuda. harus dipecut dulu, harus ada shock terapi dulu, baru. Ini ada shock terapi dari Dewan Pakar. Memang kenapa kok Golkar ini kelihatannya makin menurun. Yang sekarang ini dia kan ada 85 kursi di parlemen. Sedangkan pada senior itu mengharapkan bahwa harus minimal 100 kursi lah di parlemen. Kok tidak ada gerakan apa-apa? Apalagi ada tanda-tanda tidak akan berani mencalonkan diri tidak untuk menjadi jadi capres. Bahkan tuh mungkin tidak bisa diterima juga oleh partai lain kan. Begitu. Sesungguhnya Pak Erlangga Hartarto sudah berusaha. Kita lihat 1,5 tahun yang lalu, seluruh baliho yang mengenai ketua Golkar di seluruh Indonesia. Bersamaan dengan Ibu Puan juga balihonya. Kepak sayap kebenekaan begitu. Jadi kedua-duanya tuh kok tidak dapat tiket dari masyarakat. Kok tetap rendah aja. Elektabilitasnya tidak ada kepercayaan diri lah untuk menjadi capresnya. Ya, karena kepercayaan diri itu menjadi hal yang krusial dalam konteks politik, karena itu juga yang akan mendrive daya juangnya dia gitu. Tanpa kepercayaan diri yang kuat, ya seorang politisi tidak ada artinya. Apakah kepercayaan diri itu juga mungkin tidak ada pada sosok Erlangga, sehingga ya kader-kader Golkar, petinggi Golkar mengatakan, bahkan juga Idrus Marham, mantan sekjen Golkar, mengatakan Pak Erlangga ini hanya menjadi beban bagi Golkar gitu. Nah, karena apa? Itu yang saya pernah katakan sebelumnya, bahwa sungguhnya Pak Erlangga ini adalah cocoknya, dia adalah teknokrat. Ya kan? Sehingga untuk menjadi politisi yang handal seperti Dewan Pakar Golkar itu sendiri, bahwa sangat jauh lah kadar bobot politik yang dimiliki oleh Pak Erlangga. Kita bandingkan dengan ketum Golkar terdahulu seperti Ical atau Abu Rizal Bakri gitu, apalagi misalnya Akbar Tanjung gitu misalnya, atau ya bahkan sekelas Setia Novanto yang walaupun kena kasus EKTP itu mungkin jauh kadar insting politiknya gitu. Nah, makanya inilah memang banyak terjadi banyak analisa yang salah oleh para
pakar. Kenapa dia menganalisis salah? Mungkin ada sentimen pribadi ke Pak Jokowi, seolah-olah nanti... Ya, semua dialamatkan ke istana, ke Pak Jokowi. Semua dialamatkan. Sesungguhnya ini terjadi kisruh di Golkar itu sendiri. Sesungguhnya menurut pengamatan saya, bahwa tidak ada lingkaran istana yang membuat kisruh seperti ini. Sesungguhnya adalah yang terjadi kenapa? Pak Erlangga ini artinya Golkar ini seperti layang-layang putus, tidak mau kemana, nggak bingung. Karena apa? Tidak ada keyakinan diri untuk bisa mengusung dari partai koordinator menjadi capres ataupun cawapres. Nah, sehingga mereka menunggu. Nah, dengan lama-lamanya menunggu, kemudian lihat dari partai Golkar ini tidak naik-naik, itulah menyebabkan para pakar, para senior di Golkar itu sendiri mendesak untuk mempercepat langkahnya, mau segera mencalonkan sebagai presiden sesuai dengan hasil Munas. Nah, kemudian ada lagi 5 kingmaker di Golkar ini, seperti Pak Yusuf Kalla, Pak Akbar Tanjung. Nah, itu ada indikasi lebih mendekat ke Pak Anies. Kemudian Pak Yusuf Kalla beberapa kali juga mungkin seolah menyatakan dukungan kepada Anies. Kan? Ya, kemungkinan juga Pak Abu Rizal mungkin masuk juga dari sana secara samar-samar. Nah, ini yang menyebabkan bahwa memang analisa politik itu menjadi salah, mengira bahwa lingkungan istana ini yang membuat akan ada munaslup. Karena ada langkah-langkah daripada Pak Erlangga ini untuk bertemu dengan Pak Anies. Menurut Pak Sudirman Said kan memang pernah ketemu. Nah, apalagi juga ada sinyal waktu acara Nasdem, waktu apel Siaga Perubahan kan ada sejumlah petinggi Golkar juga hadir. Itu dikait-kaitkan dengan bentuk dukungan, sinyal-sinyal dukungan. Sesungguhnya itulah yang menyebabkan ada indikasi orang ingin menjatuhkan Pak Jokowi melalui momentum ini gitu. Sesungguhnya tidak. Nah, lu pertanyaannya siapa yang menskenariokan atau bermain di belakang kisruh atau wacana munaslup Golkar dan mendorong-dorong kudeta kepada Erlangga? Sesungguhnya kekhawatiran pada Dewan Pakar senior-senior Golkar ini bahwa Golkar akan tenggelam. Makanya dia menginginkan ada munaslup. Nah, itulah dikait-kaitkan soal Pak Jokowi. Apalagi yang berkeinginan atau mau menjalankan jadi ketua Golkar, menteri di bawah Pak Jokowi. Itu ada kesan bahwa lingkaran istana lah. Awalnya kan pernyataan terbuka Pak Luhut, Menko Marves, kemudian Menteri Investasi Bahlil kan menyatakan siap menjadi ketua Golkar dengan mekanisme gitu kan. Lah, siap jadi ketua Golkar apabila mungkin dalam pikirannya, karena kan terjadi hal-hal yang luar biasa, misalnya tersangka, ada dugaan korupsi ekspor CPO gitu. Ya, mungkin kalau itu yang terjadi, ya dari kader-kader Golkar yang kedua menteri ini memang wajib dia akan menjadi ketua. Tetapi tidak ada rekayasa untuk mentersangkakan, tidak ada kriminalisasi untuk mentersangkakan Pak Erlangga dari lingkungan istana. Nah, inilah banyak analisa politik, para ilmuwan, banyak menganalisa hal-hal yang salah seperti ini. Nah, sesungguhnya itu adalah Pak Erlangga kalau mau aman harus mendekat kepada PDI Perjuangan. Coba lihat Ibu Mega bilang ada orang malu-malu ini mau bergabung PDI. Itu tujuannya ke Golkar. Nah, kalau PDI Perjuangan sudah mendapatkan Golkar, tidak perlu lagi mencari partai politik lain untuk bergabung. Dia pasti akan eksis. Ada 2 partai besar ditambah P3 di Golkar, sehingga Pak Ganjar ini akan jauh lebih kuat. Ya, itu kan juga sudah sinyal-sinyal merapatnya itu sudah terbaca dari beberapa rangkaian peristiwa momentum pertemuan Erlangga dengan Puan Maharani beberapa hari lalu, kalau nggak salah tanggal 27 Juli. Dengan juga simbol politik yang bisa kita maknai, Pak Erlangga memberikan bunga berwarna merah kuning kepada Ibu Puan, katanya lambang tanda cinta. Apakah ini seolah-olah menjadi tanda cintanya Golkar untuk bergabung dengan PDIP begitu? Apalagi lanjut itu dengan pembentukan tim teknis. Tim teknis kedua belah pihak yang akan bertemu, menggodok koalisi. Itu tanda-tanda mulai pacaran dan akan kawin. Baru berarti tanda-tanda PDKT. PDKT sudah. Sekarang mau pacaran. Segera kawin. Segera
percaya nggak? Oh, Bulan oke. Agustus kita lihat. Bulan Golkar Agustus Golkar pasti akan akan kawin dengan PDIP. Ya, yakin itu. Ya itu kalau bulan Agustus mungkin kita kaitkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Golkar ya, Pak Nurdin Halid yang mengatakan Golkar akan menentukan, entah benar apa tidak, tapi beliau mengatakan Golkar akan menentukan sikapnya setelah 17 Agustus gitu. Ya, kalau Golkar udah berkoalisi dengan PDI, wah itu akan menjadi pertarungan lebih sengit lagi dengan Gerindra. Nah, Gitu loh. ya. Kemudian juga kita kaitkan dengan kehadiran Pak Erlangga di Bali, Mr. Puisi. Kemarin hari berapa? Hari Minggu ya, hari Minggu di Hotel Mulia ada pertemuan Ketum Golkar Pak Erlangga dengan petinggi-petinggi Golkar dengan 38 ketua DPD 1 atau DPD tingkat provinsi Golkar se-Indonesia. Ya. Ini apakah satu bentuk kepanikan Pak Erlangga merespon isu Munaslup atau sebenarnya mereka konsolidasi? Ya tadi ya sudah adalah misalnya tanda-tanda kesepakatan kemana, tinggal dikonsolidasikan saja kan begitu. Ya itulah setelah dipecut terjadi pemikiran-pemikiran untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. Kemungkinan juga PDI Perjuangan sangat membutuhkan Golkar asal tidak memberikan syarat untuk bergabung. Ya tidak meminta, misalnya tidak meminta mahar cawapres gitu Ya, misalnya. Jadi Atau inilah ya nego-negonya lebih yang lain lah. perjuangan Pak Erlangga Hartarto itu melakukan sosialisasi kepada ketua-ketua DPD seluruh Indonesia untuk meyakinkan bahwa pilihan terbaik adalah bergabung dengan PDI Perjuangan. Dan juga mungkin ini juga semacam semacam pernyataan terbuka yang menyatakan bahwa Golkar ini solid 100% tidak ada isu Munaslup karena Munaslup itu kan secara syarat organisasinya butuh 2/3 DPD provinsi kalau tidak salah, termasuk mungkin juga DPD tingkat 2. Ini kan artinya Erlangga sedang mengamankan di internalnya, dia mengamankan dukungan dari DPD-DPD se-Indonesia gitu. Ya ini kan masih dinamis, kemungkinan juga akan disetujui lah oleh tokoh-tokoh politik Golkar itu untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. Tetapi kemungkinan ada yang akan marah, elit artinya senior-senior daripada Golkar. Ada yang nggak puas misalnya. Agak puas karena akhirnya ada beberapa senior menginginkan untuk bergabung dengan Anies. Ya, bagaimana bisa bergabung dengan Pak Anies? Karena belum jelas, Pak Anies itu kan belum jelas sebetulnya akan menjadi capres atau kan belum jelas. Ya, belum lagi narasi yang muncul bahwa Anies ini akan tidak melanjutkan program-program Pak Jokowi, Anies antitesa Jokowi, kemudian gestur yang muncul ke publik kan Pak Jokowi seolah-olah hanya mengendorse dua, tidak mengendorse Anies. Nah, itu juga yang dipotret oleh pertemuan Golkar kemarin lewat pernyataan Pak Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang dalam kapasitasnya sebagai PLT Ketua DPD Golkar Papua, kalau nggak salah. Yang beliau juga sebenarnya di DPP Golkar sebagai Ketua Bapilu. Beliau mengatakan Golkar ini tetap bersama dengan Jokowi. Nah, itu kan berarti menegaskan bahwa ya siapapun misalnya yang di-endorse oleh Jokowi kan Golkar kesana kan begitu jadi. Ya, tapi ini kan kita belum tahu sesungguhnya tuh Pak Jokowi itu kemana? Apakah udah dengan persetujuan Pak Jokowi untuk bergabung dengan PDI dan lain-lain itu. Itu mungkin kita lihat nanti kalau memang Agustus itu dijadikan momentum politik untuk mengumumkan koalisi antara Golkar dengan PDI, ya tentunya Pak Jokowi juga mungkin diam berarti kan setuju gitu. Oke. Nah, tapi mungkin satu poin terakhir Mr. Puyi, satu faktor krusial sebenarnya yang akan menentukan nasib Golkar atau kemana langkah koalisi kan adalah juga nasib si Erlangga sendiri secara personal. Apakah dia akan menjadi tersangka atau tidak? Tapi kalau analisa Mr. Puyi seperti apa? Karena ini akan sangat mengubah peta. Nanti kalau misalnya Erlangga menjadi tersangka itu ya Golkar ini pasti akan sangat berat juga lah. Tapi saya yakin kalau Agustus Pak Erlangga gabung dengan PDI Perjuangan, jadi kemungkinan Pak Erlangga akan aman. Asal jangan ngotot menjadi wapres. Ya, cawapres. Cawapres. Kalau ngotot ya, karena apa? Tidak memungkinkan. Nah, elektabilitas beliau. PDI Perjuangan hanya butuh partai Golkarnya, bukan butuh
Erlangganya. Nah, itu kan mirip saya seperti Caimin juga kan mirip gitu kan gitu loh. Jadi butuh Golkarnya tapi nggak butuh Erlangganya. Atau mungkin ada nama-nama lain. Tapi kan sebenarnya sebelumnya sudah sempat masuk nama Erlangga dan Ridwan Kamil dari 10 nama cawapres. Tapi ketika mengerucut ke 5 nama kan nama mereka keluar hilang. Tapi akhirnya begini, kalau memang Pak Erlangga tidak dibutuhkan oleh PDI Perjuangan, Pak Erlangga juga dengan kuat akan mengusulkan tokoh dari Golkar untuk menjadi cawapresnya. Masih bisa ada bergening untuk misalnya membawa nama Ridwan Kamil gitu misalnya. Nah, tapi bergening awal tidak bisa. Setelah dia bergabung akan dievaluasi oleh tokoh-tokoh PDI, terutama kingmaker-nya itu yang menentukan Ibu Mega. Nah, kalau memang masuk akal, misalnya Pak Ridwan Kamil bisa memenangkan PDI Perjuangan, yakin juga PDI juga akan menerimanya. Ya, jadi kan kalau kita juga berkaca kepada pemilu 2019, toh waktu itu Golkar kan nggak punya cawapres juga gitu kan, jadi nggak ngotot juga, ujung-ujungnya menang dan ujung-ujungnya juga ya dapat kursi lah, dapat Menko, udah dapat menteri sekian kursi di parlemen pemerintahan Jokowi kan, mungkin rasionalitas itu yang perlu dihitung oleh Erlangga. Makanya itulah saya bilang bahwa kemungkinan Pak Sandi Uno tidak akan ada yang mengusung untuk cawapres. Nah, tetapi langkah-langkah Sandi Uno ini tetap akan bermanfaat bagi kepentingan PDI Perjuangan, sehingga pasti akan, kalau PDI Perjuangan menang, pasti akan jadi menteri yang sangat terhormat, dan ini juga akan bisa menaikkan elektabilitas Sandi Uno menuju ke calon presiden 2029. Ya, oke, Mr. Puisi sudah ya sangat menarik analisanya dan perbincangannya, dan kita juga tunggu seperti apa dinamika di internal Golkar setelah kemarin rapat konsolidasi DPD 1 se-Indonesia dan statementnya tegas menyatakan Golkar solid dan tidak ada munaslup. Jadi kita tunggu seperti timeline yang beredar bahwa Agustus, mungkin setelah 17 Agustus Golkar akan menyatakan dukungannya, dan juga ya mungkin kita juga berharap Pak Erlangga tidak tersandung kasus hukum begitu, tidak jatuh ke lobang kasus hukum sehingga Golkar bisa melaju untuk di 2024. Terima kasih Mr. Puisi. Mungkin ada terakhir yang pengen disampaikan sebelum kita terakhir, semoga channel Mr. Puisi Live ini bermanfaat bagi masyarakat Indonesia sehingga terbuka pikirannya untuk memilih presiden yang terbaik dari yang baik. Oke, jadi apapun pilihannya tentu persatuan kita adalah yang utama juga, Mr. Puisi. Terima kasih, dan saya ingatkan juga jangan lupa terus ikuti konten-konten menarik dari channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Pemilu damai.